Kedatangan di COP28. COP atau Conference of the Party ini merupakan pertemuan yang diinisiasi oleh UNFCCC dan diikuti oleh 190 negara bahkan lebih yang membahas terkait dengan isu ataupun juga langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak kerusakan akibat perubahan iklim. Pertama kali COP diselenggarakan di Berlin pada tahun 1995 dan sejak saat itu COP selalu rutin digelar setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2020 di saat pandemi COVID-19 menghantam dunia. Nah kemudian saat ini COP sudah mencapai pertemuan ke-28 kalinya dan saat ini diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab dari tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023. Lantas mengapa COP menjadi salah satu agenda penting dunia dan terus dinanti setiap tahunnya? Jadi setelah 21 tahun terlaksana, COP akhirnya mencetak satu sejarah penting bagi Climate Action Plan di dunia. Di mana kita ketahui saat ini setiap negara memiliki target untuk mencapai net zero emission-nya dan hal ini pun tercantum dalam Paris Agreement yang dilakukan saat COP 21 terlaksana di Paris di tahun 2015. Dan dalam hal ini Indonesia pun akhirnya berjanji atau berkomitmen kepada dunia untuk mencapai net zero emission-nya di tahun 2060. Paris Agreement sendiri telah ditandatangani oleh lebih dari 190 negara dan mereka pun berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu bumi maksimal 2 derajat Celcius per tahunnya dan bahkan idealnya hingga 1,5 derajat Celcius. Nah kemudian akhirnya action ini ataupun juga komitmen ini mereka review setiap tahunnya dalam pertemuan COP berikutnya. Lantas apa yang dibahas dalam pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab ini? Jadi ada beberapa poin pembahasan yang menjadi tema utama diantaranya adalah berkaitan dengan Global Stocktake, di mana Global Stocktake ini membahas berkaitan dengan adaptasi, kemudian mitigasi, dan juga seperti apa penerapan dari Loss and Damage Fund, di mana sebelumnya terkait dengan Loss and Damage Fund ini sendiri juga telah disetujui dalam COP27 di Egypt, Cairo. The UAE is deeply proud and humbled to be hosting COP28 at a pivotal time in this critical decade for climate action. We know, as you know, the gravity of this moment. We feel, as you feel, the urgency of this work. And we see, as you see, that the world has reached a crossroads. And yes, since Paris, we have made some progress. But we also know that the road we have been on will not get us to our destination in time. That new road starts with a decision on the global stocktake. A decision that is ambitious, corrects course, and accelerates action to 2030. COP28 dihadiri oleh sekitar 200 negara yang membahas isu-isu penting dalam high level committee meeting dan tidak hanya itu negara-negara yang hadir juga berkesempatan untuk mendirikan ataupun juga menunjukkan apa yang dikerjakan oleh setiap negara dalam upaya untuk mencapai net zero emission dalam pavilion-pavilion. Termasuk adalah pavilion Indonesia yang ada di belakang saya dan rutin digelar diskusi yang berkaitan dengan hal tersebut di dalam pavilion Indonesia ini. And of course, this is what we call the global climate change. Why we call it global? Because 1 ton emission of CO2 here in Dubai is going to have the same damage effect with 1 ton emission of CO2 in Jakarta. That's why they call it global climate change. They didn't call it with local climate change. So that's why this is a global problem. The only way to move forward is through collaboration. This kind of events, the COP28 is giving us a sense of pride, a conviction that the previously fragmented global communities to become unified and giving
us a conviction, no matter the challenge ahead, we're going to be able to keep moving forward to combat climate change. Tentu target untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 ini bukanlah target yang mudah. Untuk itu diperlukan kerjasama dan juga kolaborasi dari berbagai pihak, apalagi dalam perhelatan yang dihadiri oleh lebih dari 70.000 delegasi, diantaranya adalah kepala negara, perwakilan dari kementerian, NGO, komunitas, hingga berbagai stakeholder dan juga jurnalis ini diharapkan tentunya dapat menghasilkan satu hasil yang konkret, sehingga kedepannya kita pun bisa memiliki action plan atau langkah-langkah yang tentunya bisa diimplementasikan ke depannya agar sekali lagi upaya untuk mencapai net zero emission ini bisa betul-betul tercapai. Syarifah Rahma, Ridwan Hakiki dan juga Rizky melaporkan dari Dubai, Uni Emirat Arab, CNBC Indonesia Beyond Business.